مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Latifah Anof dengan NIM 2410333, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab soal terakhir untuk memenuhi tugas 13. Bab yang akan dibahas adalah tentang Islam Nusantara. Sebelum membahas ke Islam Nusantara, kita akan belajar tentang apa itu Islam. Islam merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam hadir bukan hanya untuk mengislamkan bangsa Arab, tapi juga untuk umat manusia di mana dan kapanpun mereka berada. Lalu lanjut ke Islam Nusantara. Nusantara merupakan kepulauan Indonesia atau bisa kita menyebutnya wilayah Indonesia. Sesungguhnya Islam Nusantara adalah sebuah ijtihad untuk menampilkan ajaran Islam yang membumi di Nusantara. Islam Nusantara mengimpikan ajaran Islam yang inklusif dengan peradaban bahari dan kontinental yang ada di dalamnya, sehingga ajaran Islam tidak selalu dihadap-hadapkan dengan peradaban Nusantara. Jadi, dapat disimpulkan juga bahwa Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat atau wasatiyah, inklusif, toleran atau saling menghormati, tidak mengklaim hanya agama sendiri yang benar, bersatu dalam keagamaan atau keragaman Bhinneka Tunggal Ika, berdasarkan pada Undang-Undang 1945 dan ideologi Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara memiliki rentang sejarah yang panjang. Umumnya, Islam menyebar dan berkembang secara organik melalui aktivitas perdagangan dan pernikahan, lalu berkembang biak menjadi komunitas Muslim yang kemudian mendirikan sebuah negara, dalam hal ini Kerajaan Islam. Karakteristik Islam Nusantara. Yang pertama, tawasud. Islam Nusantara menekankan pentingnya jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Moderat berarti tidak condong ke sikap ekstrim, baik ekstrim kanan atau radikalisme maupun ekstrim kiri atau liberalisme yang kebablasan. Dalam praktiknya, Islam Nusantara mendorong manusia untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Jadi, Islam Nusantara mengajarkan umat manusia untuk bersikap moderat dan seimbang dalam beragama, menghindari sikap ekstrim, serta mampu menempatkan diri secara bijak antara aspek sosial dan individual dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, toleransi. Islam Nusantara bersikap terbuka terhadap keberagaman, baik perbedaan dalam pandangan keagamaan, mazhab, maupun budaya. NU menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghargai keyakinan dan budaya orang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam Nusantara juga bersifat inklusif,
artinya terbuka, menerima unsur lokal yang positif sebagai bagian dari dakwah Islam. Lanjut, akomodasi budaya lokal. Salah satu kekhasan Islam Nusantara adalah kemampuannya untuk menyerap budaya lokal tanpa kehilangan identitas Islam. Budaya seperti upacara selamatan, tahlilan, peringatan Maulid Nabi, hingga dakwah melalui wayang dan gamelan bukanlah bentuk bid'ah yang sesat, melainkan sesama yang dipakai untuk memperkuat dakwah Islam. Islam Nusantara melihat bahwa budaya adalah sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara lebih efektif. Penghormatan. Dalam tradisi Islam Nusantara, ulama bukan hanya dilihat sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai panutan moral dan sosial. Etika dalam menghormati kiai atau guru menunjukkan akhlak yang luhur, mencerminkan warisan budaya timur yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Penghormatan ini juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ilmu-ilmu keislaman dari generasi ke generasi. Lalu yang terakhir, Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara mendorong pengamatan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai ancaman. Jadi, Islam Nusantara menekankan penyebaran ajaran Islam dengan damai dan penuh kasih sayang, sehingga Islam dipahami sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan sebagai ancaman atau paksaan. Demikian video ke-13 yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.